Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian anak-anak di pagi hari ini? Baik-baik saja ya. Saya berharap kalian baik-baik saja. Tolong tetap jaga kesehatan, karena ini adalah masa pandemi, masa di mana kita harus kemana-mana harus sering jaga jarak, kemudian kita juga harus senantiasa pakai masker. Ini demi kebaikan kita sendiri. Jadi kita sebagai siswa yang baik, siswa-siswi SMK Radin Rahmat harus turut serta memberikan contoh kepada keluarga kita, kepada masyarakat, bahwa untuk kita bisa mensukseskan program PPKM di sini, salah satunya adalah kita taat dengan aturan yang berlaku, kita pakai masker kemanapun kita pergi dan jaga jarak. Saya berharap ini nanti akan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Karena ini kali pertama kita ketemu di live Zoom meeting untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Ini adalah tahun pertama kalian di kelas 11 gitu ya, karena kalian kemarin kelas 10, sekarang sudah kelas 11. Di kelas 11 di sini diajarkan mapel yang baru, ya, salah satu mapel baru yang tidak diberikan kepada kalian pada saat kalian kelas 11 kemarin, pada saat kalian kelas 10 kemarin adalah ASJ ya, administrasi sistem jaringan. Ini mata pelajaran yang mempelajari tentang apa? Ini adalah mata pelajaran yang mempelajari bagaimana kita selaku siswa-siswi TKJ ini memiliki kemampuan bagaimana mengelola dan mengadministrasi sebuah sistem server, kita memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh klien nanti. Ya. Itulah tugas daripada atau tujuan utama daripada belajar tentang administrasi sistem jaringan. Jadi namanya komputer anak-anak ya, yang namanya komputer yang terhubung dalam satu jaringan, itu tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai di sana. Salah satunya adalah di sana nanti ketika membutuhkan layanan-layanan, maka di sana ada yang difungsikan sebagai server, ada yang difungsikan sebagai klien. Server ini sebagai penyedia layanan utama, sementara klien adalah komputer yang diberikan layanan. Layanan apa, Pak? Ya banyak sekali ya. Layanan dalam bentuk jaringan itu ada layanan web server, ada layanan remote, ya, ada layanan domain name system, ada layanan email dan seterusnya. Itulah tujuan utama kita nanti belajar mapel ASJ. Oke anak-anak, ini sambil saya mengecek ya, ini masih ada sebagian yang belum membuka kameranya. Yang tidak membuka kamera akan saya keluarkan dari Zoom meeting ya. Waduh. Kecuali kalau faktor sinyal ya anak-anak ya. Kecuali kalau faktor sinyal saya maklumi, nggak ada masalah. Tapi kalau bukan faktor sinyal, mohon kameranya dibuka semua. Oke, ini ada 58 orang. Nah, di sini di layar tertera 59 ya, 59 orang yang pertama itu adalah saya sendiri. Ya, pagi hari ini tanggal 31 Juli ada 59 siswa yang tergabung dalam daring live Zoom meeting di sini ya. Oke, anak-anak. Langsung saja saya mulai pelajarannya. Mohon ini nanti selama saya memberikan penjelasan atau presentasi, kalian nanti dimatikan ya, mikrofonnya dimatikan semua, kamera tetap dibuka, tapi mikrofon dimatikan ketika saya sudah mulai menunjukkan presentasi saya ya, untuk kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini. Oke, nah ini ada yang suara begini, ini berarti ada yang belum dimatikan. Coba dimatikan dulu aja semua mikrofonnya. Semua mikrofon tolong dimatikan. Saya akan segera mulai.
Baik anak-anak, kemarin di Google Classroom sudah saya bagi sebuah materi. Oke ya, ini sekarang saya akan share screen dulu ya. Nah ini anak-anak kemarin di Google Classroom, nah ini. Kalau kalian perhatikan di Google Classroom kemarin saya sudah membagi satu materi yaitu instalasi Debian ya. Jadi saya berharap ini sudah kalian pelajari kemarin sebagai modal dasar kita untuk praktikum hari ini. Jadi hari ini tujuan utama saya mengadakan live Zoom meeting ini adalah untuk menunjukkan kepada kalian secara nyata bagaimana menginstal Debian. Jadi kalau yang kemarin materinya itu masih berbentuk teori, itu akan kurang bisa dipahami dengan baik kalau tidak dipraktekkan secara langsung. Hari ini kita akan tunjukkan ya, saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana cara menginstal Debian tersebut melalui live Zoom meeting di sini ya. Jadi yang hal pertama yang harus kita lakukan pada saat kita mau membangun sebuah layanan pada server, tentunya servernya itu harus ready dulu anak-anak ya. Harus siap dulu komputernya, servernya. Kalau servernya tidak ada ya tidak mungkin kita itu untuk membangun sebuah layanan-layanan di dalam jaringan tersebut. Makanya agar servernya tersedia, kita butuh untuk menginstalnya terlebih dahulu. Nah, materinya ini sudah kemarin ini contoh saya membuka Google Classroom-nya 11 TKJA, ini sudah ada ya. Di 11 TKJ yang lain juga sudah saya bagi materinya. Sekarang kita sesinya adalah sesi praktek anak-anak ya. Oke, langsung saja saya buka slide-nya. Nah, ini adalah slide kedua yang akan saya bagikan. Jadi setelah nanti daring di pagi hari ini tanggal 31 Juli 2021 kita selesaikan. Selanjutnya materi ini akan saya unggah ke Google Classroom kalian ya. Jadi ini adalah tahapan untuk menginstal ya. Sebenarnya materi ini sama persis dengan materi yang saya share sebelumnya. Hanya di sini itu sebagai panduan saja ya, sebagai panduan kita untuk menginstal Debian. Coba perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini materinya ya. Oke, untuk kita bisa melakukan instalasi sistem operasi server Linux Debian 10 tepatnya akan kita install di sini. Kita tidak akan menginstalnya secara nyata anak-anak ya. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa menginstal Linux Debian server itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama bisa kita menggunakan install langsung menggunakan sebuah PC ya yang dilengkapi dengan DVD. Jadi kita bakar dulu, kita burning dulu ISO Debian itu dalam DVD, lantas kita install menggunakan DVD. Ini yang menginstal secara nyata ya. Yang kedua bisa dengan cara virtualisasi anak-anak. Nah, yang virtualisasi ini adalah menginstal Debian dengan menggunakan software. Ya, jadi kita menginstalnya tidak secara nyata dalam sebuah PC, tapi kita menginstalnya melalui sebuah software virtualisasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan memilih metodologi install Linux Debian server dengan menggunakan virtualisasi. Nah, virtualisasinya di sini saya akan menggunakan software ini yang namanya adalah VirtualBox ya anak-anak ya. Ini tolong jangan ada yang coret-coret ya. Ini VirtualBox, ini adalah software virtualisasi yang cukup populer dan mudah untuk digunakan. Untuk kita gunakan sebagai media kita untuk menginstal Linux Debian server. Nah, seperti ini tampilannya anak-anak ya. Pertama, untuk bisa menginstal, kita siapkan dulu. Jadi sebelum masuk ke tahapan ini, nah ini tahapannya kan, pastikan DVD Debian sudah siap dengan PC yang akan dijadikan server. Jadi kita lakukan konfigurasi dulu ya, sebelum kita menerapkan langkah-langkah di sini. Jadi di Oracle Virtual Manager ya, virtual mesin VirtualBox ini kita bikin mesin yang baru. Caranya bagaimana? Kita klik new. Nah, seperti ini anak ya. Kita beri nama misalkan
Debian server kelas 11. Oke ya. Saya beri nama misalkan Debian server kelas 11. Ya, ini langsung otomatis terdeteksi tipe sistem operasi yang akan kita install adalah Linux dan variannya atau distronya adalah Debian versi 64-bit ya. Kita next. Lantas di sini kita harus menentukan berapa besar memori atau RAM ya, random access memory yang akan dialokasikan untuk Debian server kita. Nah, seperti yang kalian lihat di sini default-nya atau pilihan otomatis yang muncul adalah 1 GB ya, 1024 MB atau sama dengan 1 GB. 1 GB di sini masih kurang anak-anak untuk sebuah server Debian yang nanti akan memberikan layanan-layanan kepada kliennya di dalam jaringan. Geser aku gak ngerti, Rek. Gawe krungono arek-arek. Mohon jangan ada yang ngomong. Siapa yang ngomong tadi ini? Tolong dimatikan mikrofonnya, Nduk ya. Kita sedang live di sini. Oke, ini dari memori ya. Memori yang ada di sini 1 GB. Seperti yang saya katakan tadi, ini kurang jumlahnya ya, 1 GB di sini untuk sebuah server yang akan melayani beberapa layanan kepada para klien. Apalagi Debian yang akan kita install di sini Debian 10 yang membutuhkan spesifikasi hardware yang juga lebih tinggi daripada Debian sebelumnya. Untuk itu kita setting di sini jadi berapa? Minimal 2 GB lah. Kalau 2 GB kita geser slidernya sampai di sana mendapatkan angka 2048. Jadi 1024 dikali 2 sama dengan 2048 alias 2 GB ya. Cukuplah 2 GB untuk dijadikan sebagai memori yang nanti akan menjalankan server Debian 10. Kita klik next. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ini adalah pilihan untuk kita membuat atau menyiapkan hard disk yang nanti dipakai untuk menginstal Debian server ya. Ini ada 3 pilihan. Pertama, do not add a virtual hard disk. Jangan menambahkan virtual hard disk. Create a new virtual hard disk now. Buat virtual hard disk sekarang sama use an existing virtual hard disk file. Gunakan file virtual hard disk yang sudah ada. Jadi kalau kalian pilih yang pertama jelas tidak mau lanjut alias tidak kepingin menginstal. Berarti pilihannya cuma 2 anak, mau bikin yang baru ataukah menggunakan yang sudah ada. Karena di sini kita belum pernah menggunakan virtual hard disk lain, ini baru pertama kali, maka kita pilih create virtual hard disk now ya. Jadi biarkan terpilih di pilihan default. Kita create. Nah, sekarang ada 3 pilihan virtual hard disk, mau yang VDI, Virtual Box Disk Image, mau yang VHD, Virtual Hard Disk, ataukah mau yang VMDK, Virtual Machine Disk. Ini bedanya apa? Kalau Virtual Box Disk Image berarti file hard disk virtual yang akan dihasilkan nanti itu hanya support jalan di dalam virtual box, tidak bisa jalan di software virtual yang lainnya. Jadi software virtual yang lain itu banyak ya, ada apa namanya itu virtual box ini sendiri, lantas ada ini apa VMware, ada juga nanti XXI, banyak anak-anak ya software untuk membuat virtualisasi itu banyak, tidak hanya virtual box. Jadi kalau kita pilih VDI, Virtual Box Disk Image, itu artinya apa namanya itu hard disk, file hard disk yang akan dihasilkan nanti itu hanya bisa dipakai di dalam virtual box. Kalau VHD bagaimana? Kalau virtual hard disk, nah kalau VHD ini bisa dipakai di semua software virtualisasi, termasuk di VMDK ya. Ini juga bisa dipakai di semuanya, lebih-lebih di VMware nanti ya. Oke, kita pilih VDI ya, karena kita tidak akan menggunakan file hard disk yang dihasilkan nanti untuk software virtualisasi yang lain, tapi hanya untuk di virtual box saja. Makanya kita pilih VDI. Next, lanjut di sini ada 2 pilihan. Nanti penyimpanannya di hard disk itu di model bagaimana? Apakah di model dynamically allocated ataukah fixed size? Di model dinamis ataukah ukurannya dipaskan? Ya, kita pilih yang dinamis saja. Apa tujuannya memilih dinamis? Tujuannya adalah nanti ketika hard disk itu ruangnya kurang ya, ini apa namanya kapasitasnya berkurang, dia akan secara otomatis membesar gitu anak ya.
Tapi kalau fixed size berarti sudah ditentukan dari awal, sehingga kalau nanti ada kekurangan ruang hard disk dia nggak bisa diperbesar secara otomatis oleh VirtualBox ya. Jadi kita pilih yang dynamically allocated. Mohon maaf ini siapa ya? Saya ingin lihat dulu kok yang rame ini. Yang rame saya keluarkan langsung dari Zoom meeting. Tolong jangan ada yang rame ya. Saya akan lanjutkan. Klik next. Nah, sekarang kita disuruh untuk menentukan ukuran hard disk-nya. Berapa ukuran hard disk yang nanti akan dialokasikan untuk Debian server yang akan kita install ini anak-anak ya. Ini otomatis dia terpilih 8 GB. 8 GB ini masih kurang. Kita geser aja slidernya, kira-kira berapa yang dibutuhkan Pak minimal. Kita butuh minimal 16 GB lah. Nah, segini. 16 GB-an itu cukup sudah untuk dipakai menginstal Debian 10 yang akan kita install pagi hari ini, sekaligus bisa nanti dipakai untuk memberikan layanan-layanan kepada kliennya ya, cukup ya 16 GB ya, nah, cukupan gini. Kemudian kita klik create. Nah ini mesinnya sudah siap, ini ada Debian server kelas 11. Berikutnya sebelum kita start, sebelum kita hidupkan mesin ini, butuh kita setting dulu anak-anak. Di setting di bagian apanya Pak? Ya, kita klik setting ya. Ini dipilih, kemudian diklik setting. Lantas di bagian setting ini yang paling penting ketika instalasi adalah di bagian storage. Langsung klik aja storage. Nah, ini anak-anak. Kita akan menginstal dari mana ya? Kita akan menginstalnya dari DVD. Nah, ini kembali ke sini ya. Nah, sekarang sudah masuk ke materi ini. Jadi pastikan DVD Debian sudah siap dengan PC yang akan dijadikan server. Masukkan DVD Debian ke DVD ROM PC. Nah, ini lihat. Masuk BIOS, pastikan PC boot ke DVD ROM terlebih dahulu. Jadi, kita ini kan tidak menggunakan PC yang sesungguhnya anak-anak ya, tapi kita menggunakan software virtualisasi, maka ya perlu kita sesuaikan settingannya. Apa yang dimaksud di modul tadi itu berarti ini ya, masukkan DVD Debian ya, DVD Debian ke DVD ROM PC, masuk BIOS, pastikan PC boot ke DVD ROM terlebih dahulu. Ini berarti sama dengan apa yang muncul di layar ini anak-anak ya. Jadi dipilih storage, kemudian di bagian control ide, ini klik, ini ada gambar apa namanya DVD kosong dengan tulisan empty. Ini lihat no disk image file selected ya, tidak ada file disk yang terpilih. Jadi ini kita klik, lantas kita cari di manakah keberadaan masternya Debian yang akan kita install. Langsung diklik di sini, kemudian dipilih choose a disk file. Nah ini anak-anak, ini sudah saya simpan di folder khusus namanya Master OS. Ini Debian 10 ini terdiri dari 3 DVD ya. Nah, DVD 1 sebagai DVD utama untuk kita melakukan instalasi sistem Debian, DVD 2 sama DVD 3. Kita pilih yang DVD 1 anak-anak, karena ini adalah sebagai DVD utama untuk kita bisa menginstal Debian 10. Klik open. Nah, kalian lihat di sini, yang semula empty, kosong, sekarang sudah terisi Debian 10.5 DVD 1. Nah, ini artinya kita sudah melaksanakan tahapan ini. Masukkan DVD Debian, ya toh. Masuk BIOS, pastikan PC boot pertama adalah DVD ROM. Nah, ini sudah. Kemudian setelah ini kita klik, lantas kita masuk ke sistem anak-anak. Nah, ini loh anak-anak ya. Ini yang dimaksud oleh modul ini tadi. Masuk BIOS, pastikan PC boot ke DVD ROM terlebih dahulu. Kalian perhatikan di sini, boot order ya, urutan bootnya yang pertama floppy ya, floppy kan tidak ada. Ya ini teknologi kuno, tidak ada, dihilangkan aja di checklist. Nah yang urutan berikutnya, nah ini urutan yang gambar DVD ini berarti harus ada di urutan pertama. Jadi kita geser ke atas. Nah ini, habis itu hard disk, hard disknya kita geser ke urutan kedua dengan cara diklik anak panah ke atas ini. Nah seperti ini ya. Nah, dengan boot order semacam ini,
Ini kita seakan-akan masuk ke BIOS PC dan kita atur urutan ordernya. Yang pertama adalah DVD dulu, baru kemudian hard disk ya, sama aja ya. Jadi ini kita sudah menerapkan langkah yang kedua ini, masuk ke BIOS, pastikan PC boot ke DVD-ROM terlebih dahulu. Ini sudah kita lakukan dengan cara ini anak-anak ya. Selanjutnya, nah kita akan start ya, kita akan start untuk kita bisa mulai menginstal. Jadi ini sudah selesai, anak-anak. Ini sudah selesai, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita start langsung ya, untuk mulai menginstal. Oke, kemudian di sini kita disuruh untuk memilih hard disknya anak-anak. Kita kan tadi sudah siapin hard disk ya, sebesar 16 GB. Kita disuruh milih. Dipilih di mana? Diklik di sini. Nah, ini di sini kita akan mulai dari mana nginstalnya. Kita pilih yaitu Debian 10 DVD 1. Nah, kita akan menginstal Debian dari sini ya. Kita klik start. Nah, dari tampilan ini anak-anak. Nah, ini ya, dari tampilan ini kita bisa gerakan anak panah ke atas ke bawah. Kita pilih yang mana, Pak? Kita mau menginstal secara grafis ataukah kita menginstal pakai teks? Untuk latihan kali ini kita tidak akan menginstal Debian menggunakan grafis karena sistemnya yang cukup berat nanti ya. Kita pilih yang berbasiskan teks saja. Berarti kita pilih yang kedua. Ya, kemudian tekan enter ya untuk menginstal. Nah, ini anak-anak ya, kita sudah masuk ke sini lah, ini tadi boleh diinstal. Nah, ini kamu lihat ini, karena kita menginstal untuk server dan supaya proses instalasi lebih cepat, kita tidak menggunakan instalasi grafik, tapi dengan instalasi command line. Sudah ya, sudah kita pilih tadi ya. Kemudian, langkah kedua adalah berikutnya pilih bahasa yang akan digunakan saat proses instalasi. Bahasa yang dipilih juga akan menjadi bahasa yang digunakan oleh sistem. Nah, seperti ini tampilannya, persis seperti yang sekarang sedang kita hadapi ini. Nah, ini, kita disuruh untuk memilih bahasa anak-anak ya. Dipilih bahasa apa. Misalkan kita kurang familiar dengan bahasa Inggris misalkan ya, kita pilih bahasa Indonesia, cari aja bahasa Indonesia, nanti otomatis Debiannya juga akan pakai bahasa Indonesia anak-anak ya. Kalau kalian kurang paham bahasa Inggris, kita cari Indonesia. Nah, ini ada Indonesia ya, bahasa Indonesia. Kita geser anak panah ke atas ke bawah untuk mencari bahasa Indonesia. Setelah ketemu seperti ini, kita tekan enter. Nah, lihat ini, otomatis bahasanya sekarang sudah berganti anak-anak ya, dari bahasa Indonesia. Nah, ini lihat, bagian atas itu kalian lihat sudah tidak berupa bahasa Inggris lagi, tapi bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita disuruh untuk milih apa? Lokasi. Lokasi Anda di mana? Di Indonesia ya, tekan enter. Terus disuruh peta tombol yang dipakai. Ini berarti ya, ini sudah kita lalui. Tentukan lokasi negara. Udah kita pilih Indonesia, ya kan? Pilih Indonesia sebagai negara. Nah, ada seperti ini ya. Kok ada yang ini ya, yang masih tulisan ya. Bentar, ini siapa ini? Saya ingin lihat dulu ini. Yang ngomong ini siapa ini? Yang tidak bisa kontrol audionya, maaf ya, saya keluarkan dari Zoom ya. Nah, kalau ada yang ngomong, saya akan berhenti seperti ini, berarti mengganggu saya ini ya. Tolong mic-nya jangan pernah dibuka anak-anak ya, jangan pernah dibuka mic-nya. Ini sekarang saya sedang menjelaskan. Dimatikan saja mic kalian. Oke, saya lanjutkan. Baik, berikutnya adalah pilih juga keymap. Keymap itu berarti keyboard ya. Keymap adalah tatanan keyboard yang gunakan American English. Jadi tampilan ini kita disuruh, ini Yeni Maria, tolong jangan coret-coret Yeni Maria. Diam saja anak-anak, tinggal diamati saja ya.
Ini kita pilih tombolnya ya, tombol keyboardnya. Kita pilih aja Inggris Amerika ya, enter. Nah, akan dimunculkan proses kayak begini. Kita tunggu dulu. Ini proses untuk mendeteksi kartu jaringan yang ada di dalam komputer kita, ada kartu jaringan atau tidak ya. Sebagai alat utama untuk menghubungkan server ini kepada yang lain. Nah, ini kita lihat sudah masuk tampilan kayak gini. Kita lihat di modulnya ya. Ini tadi prosesnya sudah. Nah, sekarang masukkan hostname yang dibutuhkan. Karena kita men-setting server kita sendiri. Masukkan sesuai keinginan. Jadi di sini kita diminta untuk memberi nama pada mesin server kita. Kita kasih nama apa misalkan ya. Misalkan kita kasih nama, kita biarin aja Debian. Tapi kita tambahin aja ya, Debian 11 TKJ misalkan ya. Saya kasih nama ya, Debian 11 TKJ. Nah, selanjutnya kita tekan lanjutkan. Caranya adalah di keyboard kalian tekan tab. Nah, seperti itu sampai tombol lanjutkan itu terblok merah ya. Itu artinya sudah siap dieksekusi. Tekan enter. Nah, sekarang disuruh untuk memberikan nama domain. Nah, ini anak-anak ya, di modulnya ini. Nah, ini setelah itu kita akan diminta memasukkan nama domain. Karena kita men-setting server kita sendiri, masukkan sesuai keinginan ya. Dalam kasus ini masukkan server OneNet. Oke, sekarang ini kita kasih nama aja tadi server One anak-anak ya. Nah, ini kita bisa kembali tekan tab kembali. Nah, ini kan Debian 11 TKJ. Ini kita hapus, kita kasih sesuai dengan di modul ya. Server One namanya. Lantas enter lanjutkan. Nah, di nama domainnya di sini sesuaikan dengan di sini yaitu server1.net di modulnya ini ya. Oke, klik di sini ketikkan server1.net. Tinggal enter. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat kata sandi. Nah, ini anak-anak ya. Ini. Kita akan memasukkan kata sandi untuk akun utama, masukkan sesuai keinginan. Kata sandi yang baik adalah kata yang tidak ada di dalam kamus, terdiri dari huruf dan angka atau simbol-simbol tertentu, dan dirubah secara berkala. Nah, ini tampilannya di modul sesuai dengan yang di praktek kita ya. Ini kita diminta untuk memasukkan kata sandi. Nah, kata sandi root itu berarti kata sandi untuk user utama. Jadi di sini tolong diingat-ingat, jangan sampai kalian lupa. Biasanya untuk pemula itu seperti kalian, begitu menginstal Debian, nanti lupa dengan password yang dibuat sendiri oleh kalian. Kata sandi root atau password root itu lupa, kalian ingat-ingat. Akhirnya ketika login tidak bisa login, kan percuma jadinya ya. Makanya diingat-ingat kata sandinya itu apa. Misalkan di sini saya tidak akan membuat kata sandi yang ribet-ribet, itu kan kata sandi root, misalkan saya kasih sandinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya, biar nggak susah-susah. Ini kalau saya kepingin menampilkan kata sandi, nah itu kamu lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lanjutkan, masukkan lagi kata sandi untuk verifikasi. Nah, kita masukkan lagi kata sandi root yang sama seperti tadi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu maksudnya ya. Nah, ini sama ya. Baru kemudian lanjutkan lagi anak-anak. Nah, kemudian disuruh memasukkan nama lengkap dari pengguna baru. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini setelah itu Anda diminta untuk memasukkan nama lengkap pengguna. Nah, kayak gini tampilannya sekarang ya, persis ya. Kita masukkan nama terserah kita ya. Nama apa terserah kita ini di sini, namanya apa? Misalkan di sini saya beri nama 11 TKJ. Nah, oke ya, misalkan begitu ya. Tekan enter. Nama untuk akun Anda saya samakan ya, 11 TKJ misalkan. Enter.
Nah, ini ada masalah, nama pengguna yang Anda masukkan tidak sah. Perhatikan bahwa nama pengguna harus dimulai dengan huruf kecil, yang kemudian dapat diikuti dengan kombinasi angka dan huruf kecil. Nah, berarti namanya nggak berhasil. Kita ulangi lagi ya, kata sandi root, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan kata sandi root lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tadi muncul background merah, itu karena ada kesalahan anak-anak ya. Berarti tidak boleh anak-anak, tidak boleh nama itu dimulai dengan angka. Oke ya, berarti kita beri nama saja ASJ kelas 11. Nah, gini aja ya namanya ya. Tadi itu nggak boleh, kenapa? Karena diawali dengan angka anak-anak ya, nggak boleh diawali dengan angka. Kita enter, masukkan lagi ASJ kelas 11. Nah, gini ya, enter. Nah, bisa ya, berhasil ya. Tadi kan nggak berhasil, karena diawali dengan angka. Kita masukkan kata sandi untuk pengguna tadi ya. Jadi apa bedanya root dengan pengguna tadi itu? Kalau root itu berarti user tertinggi yang bisa dipakai untuk mengadministrasi sistem. Kalau user yang biasa atau pengguna biasa, maka dia hanya untuk bisa menjalankan operasional dasar saja, anak ya. Kita masukkan kata sandi untuk user yang barusan kita buat, kita samakan aja ya. Oke, saya tampilkan kata sandinya. Saya samakan aja, yaitu ASJ kelas 11. Nah, saya samakan nama usernya dengan kata sandinya ya. Lanjutkan, enter, masukkan lagi passwordnya, yaitu ASJ kelas 11 ya, kelas 11. Coba kita lihat. Nah, itu ya, ASJ kelas 11 itu kata sandinya. Lanjutkan. Nah, sekarang kita disuruh untuk memilih zona waktunya ya. Kita ada di Indonesia bagian mana? Nah, karena kita ada di Jawa, maka kita pilih WIB ya. Sudah terpilih WIB. Kita tekan enter saja. Nah, kita tunggu sampai pada tampilan berikutnya ya. Nah, di sini anak-anak, ini adalah bagian paling penting. Bagian paling penting yang nanti akan menentukan berhasil tidaknya kita menginstal Linux Debian di sini ya. Nah, ini kita lihat di modulnya. Ini tadi sudah kita lewati ya. Masukkan nama pengguna sudah kita pilih bagian apa waktunya tadi sudah. Nah, sekarang udah muncul begini ya, ini ya, persis ya. Kalau ini pakai bahasa Inggris anak-anak ya, yang di layar ini, yang milik kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita pilih apa di sini, Pak? Nah, ini lihat di sini, pilih disk yang akan dipartisi. Kita harus memilih hard disk yang akan dipartisi, masukkan 50% sebagai ukuran disk. Oke. Terus tekan enter dan pilih yes, lihat bagian bootable flag, aktifkan bagian bootable flag. Lakukan hal yang sama pada sisa partisi lainnya. Oke, jadi begini, anak-anak. Nah, ini maksud saya, kalau cukup menggunakan teori kalian tidak akan paham ya, kalau tidak lihat langsung caranya. Jadi di sini dari metode pemartisian ini kita pilih yang mana nih? Ya, kita pilih yang manual saja ya. Kita pilih yang manual. Kalau gunakan seluruh hard disk, berarti semua hard disk itu langsung dipakai secara otomatis ya. Terus kalau pakai LVM berarti ini menggunakan teknologi enkripsi. Jadi kita tidak menginginkan ini, kita pilih manual saja ya. Kita pilih manual, enter. Nah, akan muncul kayak begini. Kita pilih pada 18,1 GB ATA VBox hard disk. Jadi ini hard disk yang sudah kita tentukan ukurannya tadi, dipilih. Kita tekan enter. Nah, ini ada pertanyaan, buat tabel partisi baru yang kosong pada hard disk ini, kita pilih ya, enter. Nah, selanjutnya kita pilih ruang kosong, anak-anak. Nah, ini ya. Ini kita pilih ruang kosong, enter. Terus bagaimana menggunakan ruang kosong ini buat partisi baru? Kita pilih partisi baru. Berapa partisi baru yang diinginkan? Nah, anak-anak, untuk kita bisa mengelola sistem Debian nanti itu secara baik, maka pemartisian ini butuh untuk diperhatikan ya. Jadi untuk
ukuran partisi utama itu adalah setelah dikurangi apa namanya itu 2 kali memori fisik. Jadi gini, kita di Linux ini butuh ini ya. Coba ini perhatikan, saya akan buka Microsoft Word dulu ya. Oke ya, saya akan perbesar. Jadi partisi Linux itu butuh ini ya. Partisi Linux ini butuh 2 anak-anak ya. Pertama adalah namanya root partition, yang kedua adalah swap. Swap bukan swap ya, bukan swap pakai B ya. Kalau swap pakai B itu berarti ya urusannya ini ya, urusan dari COVID gitu ya. Nah, itu kita pakai swap ya. Root ini berapa ukurannya? Root ini adalah yang pertama kita hitung dulu swapnya. Swap ini butuh berapa? Swap ini rumusnya adalah 2 kali RAM. Nah, gini anak ya, 2 kali RAM. Baru sisanya nanti itu adalah untuk root. Jadi contohnya gini, misalkan tadi berapa ini ukuran hard disk kita tadi 18,1 giga kan. Nah, itu kan tadi ukuran hard disk kita. Nah, untuk root itu berapa? Caranya adalah swap-nya dulu ditentukan. Swap-nya ini rumusnya adalah 2 dikali RAM. RAM-nya tadi berapa? RAM-nya tadi yang sudah kita tentukan adalah 2 giga. Ya kan? RAM-nya tadi, RAM yang terpasang di mesin kita tadi kan 2 giga. Berarti 2 giga dikali 2, jadi sama dengan 4 giga. Nah, berarti 18,1 ini dikurangi 4 giga dulu anak-anak. Berarti ini berapa? 18,1 ini dikurangi dengan 4 gigabyte. Berarti sama dengan berapa? Berarti sama dengan 14,1 gigabyte. Nah, ini anak-anak ya. Jadi root nanti ini butuh berapa? Root ini nanti butuh 14,1 giga dan untuk swap-nya ini butuh 4 giga. Nah, gitu ya cara ngitungnya ya. Oke, sudah saya tunjukkan cara ngitung partisi Linux. Jadi partisi Linux itu hanya butuh 2 partisi ini, root sama swap. Swap itu rumusnya 2 kali RAM. Tadi kan RAM-nya yang terpasang pada saat kita konfigurasikan 2 giga. Nah, berarti ya 2 giga dikali dengan 2, berarti berapa? 4 giga. Nah, 18,1 ini berapa? Ini adalah ukuran hard disk yang akan kita partisi ya. Berarti 18,1 dikurangi 4 giga sama dengan 14,1. Nah, berarti ini adalah partisi utamanya. Untuk root-nya 14,1, yang 4 giga untuk swap ya. Paham anak ya? Ini yang 4 giga swap. Oke, sekarang kita lakukan ya. Nah, ini kita hapus, berarti berapa tadi ini untuk partisi root-nya? 14,1 giga. Langsung enter. Dipilih primer. Lokasi partisi baru pilih awal. Nah, lihat di sini. Kalian lihat di sini di bagian penanda bisa boot masih mati. Jadi ini penanda bisa boot ini berarti fasilitas untuk mengaktifkan partisi root nanti ini bisa jalan apa tidak, bisa dipakai booting apa tidak. Nah, ini kalau statusnya masih mati ini berarti nanti nggak bisa dipakai untuk booting anak-anak ya. Kita harus hidupkan. Cara menghidupkannya cukup di enter saja. Jadi dipilih dulu ya, penanda bisa boot dipilih di enter. Nah, kalian lihat yang semula mati sekarang hidup. Kalau sudah tinggal pilih selesai menyusun partisi paling bawah enter. Nah, ini sudah terbentuk ya. 14,1 ini sebagai partisi primer. Simbolnya garis miring atau root. Sekarang ada 4 GB ruang kosong. Dipakai untuk apa ini? Untuk swap ya kan. Tadi kan Linux itu butuh root partition sama butuh swap. Nah, kita klik atau kita pilih ruang kosong enter. Pilih buat partisi baru. Ini biarkan 4 GB enter. Nah, sekarang otomatis akan terpilih jenis partisinya adalah logical, bukan primer ya. Karena tadi primer itu partisi utama sudah terbentuk, makanya sekarang yang otomatis terpilih adalah yang logical. Kita enter saja. Nah, lihat di sini. Gunakan sebagai, ini tinggal di enter saja. Oke.
Kita tinggal enter saja dan kita pilih sebagai apa? Ruang swap. Lah ini anak-anak ya, ruang swap. Nah, jadi ingat-ingat Linux itu selalu butuh dua partisi, yaitu partisi root dan partisi swap. Nah, yang ini untuk swap ya, enter. Nah, gunakan sebagai ruang swap, terus kita pilih selesai menyusun partisi, enter. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi syarat untuk menginstal Linux sudah selesai, yaitu sudah ada partisi root dan sudah ada partisi swap. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke hard disk, enter. Kita simpen ya. Tulis perubahan yang terjadi pada hard disk, dipilih ya. Ya, enter. Nah, ini sekarang proses untuk menginstal ya, kita tunggu dulu sampai muncul layar berikutnya. Kepananku. Ini kita masih menunggu sampai 100% anak-anak ya. Kita tunggu sistemnya untuk menginisialisasi sampai 100%. Nah, ini anak-anak ketika sudah muncul begini, pindai CD atau DVD lainnya. Tadi itu adalah proses scanning DVD, isi DVD 1 yang akan dipakai untuk install ya. Sekarang kita ditawari untuk memindai atau men-scan DVD yang lain. Ini tidak perlu kita lakukan agar kita bisa langsung menginstal ya. Karena nanti untuk memindai atau men-scan DVD 2 dan 3 nanti bisa dilakukan setelah instalasi anak-anak ya. Jadi kita pilih pindai CD, DVD lainnya, kita pilih tidak, enter. Kita enter ya. Nah, terus gunakan suatu jaringan cermin atau mirror. Nah, ini butuh terkoneksi ke internet. Ini juga tidak perlu kita lakukan karena ini kita bisa melakukannya nanti setelah selesai menginstal Debian ya. Jadi kita pilih tidak, enter. Nah, dia akan melanjutkan prosesnya, kita tunggu dulu.
Kalau kalian perhatikan di layar, ini membutuhkan waktu 58 detik ya. Kita terus nah itu ganti-ganti ya angkanya ya. Ini ditunggu saja sampai benar-benar 100%. Con một trăm biết đâu cả chấm rộng chị chế thành dòng thì được ăn không sao cô chỉ còn cái chấm những gì nó làm về Pak, izin ke kamar mandi, Pak. Ya. Pak. Nah, ini anak-anak ketika kalian ditanya seperti ini berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian, kita pilih tidak saja agar mempercepat prosesnya ya. Kita enter, pilih tidak biar lanjut. Nah, ketika sudah muncul layar seperti ini anak-anak. Oke, ketika sudah muncul layar seperti ini kita bisa menggerakkan anak panah ke bawah ke atas untuk memilih paket mana saja yang butuh kita install. Jadi di sini Debian Desktop Environment ini tidak perlu kita pakai, nggak perlu kita install ya, karena kita nanti kerjanya dengan server itu hanya pakai teks saja ya, nggak pakai grafis. Makanya kita matikan ya, kita buang. Caranya membuangnya, dipilih dulu paketnya yang ada gambar bintang itu, terus ditekan tombol spasi di keyboard ya. Nah, seperti ini sehingga dia hilang. Kita pilih saja, ini kita buang juga print server. Kita cukup pilih SSH server sama perkakas sistem standar. Nah, ini ya. Kita pilih ini aja. Nah, ini artinya apa? Nanti kita akan menginstal paket remote untuk meremote Debian server kita menggunakan SSH sama ini apa namanya itu sistem dasarnya saja yang diinstal anak-anak ya. Dua ini aja yang dipilih. Terus tekan tab di keyboard sehingga terpilih lanjutkan, lantas tekan enter. Nah, hanya itu aja yang butuh kita install. Kita tunggu sampai 100% komplit.
Oke, sebentar lagi sudah mau selesai ini tahapan paling akhir. Nah, ketika sudah seperti ini berarti instalasi sudah hampir selesai anak-anak. Nah, ini yang paling penting, jangan sampai kalian keliru memilih di sini. Ini ada kata-kata memasang bootloader group pada master boot record. Jadi nanti Linux Debian itu akan bisa jalan kalau di dalamnya ada sistem yang bisa memanggil dia. Nah, sistem untuk memanggil Debian agar bisa jalan itu ada dua, ada Lilo, Linux Loader, sama group. Nah, grupnya ini harus diinstal di mana? Yang benar diinstal di MBR, Master Boot Record-nya. Makanya di sini ketika ada tawaran memasang bootloader group pada Master Boot Record, dipilih ya, jangan sampai tidak ya, dipilih ya, enter. Nah, sekarang kalian disuruh untuk memilih bootloadernya itu dipasang di MBR di mana? Dimasukkan secara manual atau otomatis. Kita nggak usah pusing-pusing untuk memasangnya secara manual anak-anak ya. Kita pilih aja yang kedua agar sistem yang akan mengatur secara otomatis grup loadernya nanti akan dipasang di MBR dan langsung bisa jalan ya. Kita serahkan kepada sistemnya sendiri aja. Makanya dipilih yang kedua, enter. Nah, seperti itu ya. Nah, itu lihat kalian bisa melihat dia dipasang di dev SDA ya. Nah, ini proses paling akhir, instalasi selesai. Nah, kalau sudah tertulis instalasi selesai, berarti instalasinya sudah benar-benar selesai. Tinggal kita tekan lanjutkan, dan kemudian komputer akan restart. Nah, ini anak-anak ya, kita lihat, ini hasilnya, hasil kita menginstal Linux Debian 10 di software virtualisasi VirtualBox. Nah, itu anak-anak ya, lihat. Ini dia sedang proses untuk login. Kita tunggu saja sampai muncul kotak dialog untuk login. Kalau sudah muncul kotak dialog untuk login, nah seperti ini. Ini berarti sudah muncul kotak dialog login. Ini berarti sudah selesai dan berhasil. Kita coba login ya. Kita login dengan menggunakan user root tadi ya, user utama. Kita ketikkan root, enter, dan passwordnya tadi saya masukkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang saya maksud tadi anak-anak. Kalian jangan sampai lupa dengan password root ini ya. Karena kalau kita lupa, kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam sistemnya Debian dan tidak bisa mengelola server Debian untuk menjadi server yang melayani klien nanti ya. Kita enter. Nah, ini lihat, saya sudah berhasil login ke dalam sistem Debian dengan user root dan password yang saya buat pada saat instalasi tadi. Nah, sekarang saya akan matikan Debian ini karena ini sudah selesai untuk tahapan kita praktek instalasi ya. Untuk mematikannya, ketikkan perintah power off. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang perintah-perintah dasar setelah kita berhasil menginstal Debian. Lantas hal yang perlu kita ketahui adalah gimana cara mengoperasikannya dengan perintah-perintah dasar ya. Nanti di pertemuan berikutnya. Ya, saya tekan enter agar Debiannya off ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Oke, demikian anak-anak ya. Praktek install Debian 10. Jadi modul yang ada modul yang sudah saya bagikan di Google Classroom itu nanti bisa dipakai panduan kalian kalau kalian lupa untuk mempraktekkan instalasi sistem Debian 10. Nah, ini nanti videonya ini sudah saya rekam, nanti akan saya unggah ke YouTube agar kalian nanti ketika lupa untuk praktek gimana sih cara nginstal Debian 10 pakai VirtualBox, tinggal lihat rekaman daring pada pagi hari ini di channel YouTube yang nanti akan segera saya bagikan di Google Classroom juga. Kalian akan lebih baik kalau subscribe juga di channel YouTube itu, karena nanti kalian ketika ada info-info penting terkait dengan mapel ASJ ini bisa kalian juga langsung mendapat notifikasi begitu ya. Nah, nanti sambil kalian padukan modul instalasi Debian 10 yang nanti akan segera saya share, ya ini modul ini ya, modul yang barusan saya tunjukkan, plus video kita hasil daring kali ini, bisa kalian saksikan ya. Demikian anak-anak ya, untuk pembelajaran kita di pagi hari ini, tanggal 31 Juli 2021, semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalau toh belum paham, bisa kalian nanti lihat videonya, lihat modulnya lagi.
Pak, kalau saya ingin mendapatkan DVD-nya, Pak, saya kan butuh praktek, Pak. DVD Debian 1 minimal, walaupun DVD 2 sama 3 enggak punya. Bagaimana, Pak? Ini saya tunjukin ya, saya share lagi ya. Ini saya share kembali. Oke, jadi untuk kalian yang butuh mendownload DVD, kalian tinggal ketikkan saja, yaitu di Google ya, ketikkan Debian ISO download ya, gitu ya. ISO download. Nah, ketikkan kata kunci aja Debian ISO download, enter. Nah, ini anak-anak ya. Nah, di sini ada downloading Debian sendiri, downloading Debian CD DVD image via HTTP FTP. Nah, ini kita bisa klik di sini. Nah, ini ya, anak-anak. Nah, pada halaman yang muncul, kalian geser ke bawah. Nah, ini ada DVD di sini ya. Ada bagian DVD, kita pilih yang AMD 64, jangan dipilih yang lain ya. Pilih AMD 64. Ya, kita tunggu sampai dia terbuka. Ulangi lagi. Nah, ketika udah muncul seperti ini, geser layar ke bawah. Nah, di bawah ini anak-anak ya, sudah ada Debian DVD 1, 2, dan 3. Kalian cukup download yang DVD 1 saja. Ya, tapi jangan pakai paketan ya, habis nanti paketan kalian ya. Kenapa? Karena ukurannya adalah 3,7 giga ya. Ini kalian harus pakai WiFi, kalian download yang DVD 1 dan nanti kalian praktekkan persis seperti yang ada pada daring pada pagi hari ini ya. DVD 2 sama 3 enggak perlu di-download ya. Kalau untuk sekedar bisa praktek install, cukup DVD 1 saja. Nah, di sini ya cara untuk mendapatkannya ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Oke, itu sebagai tambahan kalian kalau mau mendownload sendiri DVD 1 untuk kalian bisa praktekkan untuk install. Demikian anak-anak pertemuan kita di pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali yang PSG, yang baik-baik PSG-nya, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga setelah PSG kalian nanti tambah skill-nya, tambah pengalamannya. Yang belum PSG juga seperti itu. Jangan lupa untuk meningkatkan skill-nya dengan cara terus melatih diri di rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.